Pada akhir dekade 1980-an, televisi Amerika Serikat berada pada masa transisi. Genre komedi situasi atau sitkom yang sebelumnya didominasi oleh format keluarga tradisional dan kisah-kisah sehari-hari mulai mengalami perubahan. Saat itulah, seorang kartunis bernama Matt Groening memperkenalkan konsep yang akan mengubah wajah televisi selamanya. Groening, yang sebelumnya dikenal melalui komik strip Life in Hell, menciptakan sebuah keluarga yang meskipun tampak seperti keluarga Amerika biasa, namun mampu menyuarakan kritik sosial dan politik dengan cara yang baru dan segar. The Simpsons pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1987 sebagai bagian dari acara The Tracey Ullman Show. Dalam format awalnya, The Simpsons hanyalah sketsa pendek yang berfungsi sebagai intermezzo di antara segmen-segmen utama acara. Namun, karakter-karakter tersebut segera menarik perhatian penonton. Kombinasi antara humor satir dan penggambaran yang mencolok dari kehidupan keluarga Amerika membuat segmen ini menjadi populer. Okay, here we go. Pada tanggal 17 Desember 1989, The Simpsons akhirnya mendapatkan serialnya sendiri di Fox, menjadikannya sitkom animasi pertama yang berhasil tayang pada prime time. Serial ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi salah satu acara televisi yang paling berpengaruh di dunia. Di tengah pergolakan politik, sosial, dan budaya, The Simpsons menjadi cerminan dari masanya, seringkali dengan humor yang tajam dan sindiran yang menusuk. Ketika The Simpsons pertama kali ditayangkan, tidak ada yang bisa meramalkan dampak global yang akan ditimbulkannya. Dalam waktu singkat, The Simpsons menjadi fenomena budaya, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Serial ini diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan ditayangkan di lebih dari 100 negara yang menciptakan basis penggemar yang beragam dan global. Salah satu faktor yang membuat The Simpsons begitu menarik secara internasional adalah kemampuannya untuk menyesuaikan humor dan kritik sosialnya dengan konteks budaya yang berbeda. Meskipun banyak leluconnya bersifat lokal dan terkait dengan kehidupan Amerika, tema-tema universal seperti keluarga, pekerjaan, politik, dan pendidikan memungkinkan serial ini untuk diterima dengan baik di berbagai negara. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana serial ini mulai dikenal bukan hanya karena humornya, tetapi juga karena kemampuan yang tampak memprediksi masa depan. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak perhatian diberikan pada episode-episode yang tampaknya telah meramalkan peristiwa besar yang terjadi di dunia nyata. Dari pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, hingga insiden yang lebih kecil tetapi tetap signifikan. Pengaruh global The Simpsons juga terlihat dari bagaimana serial ini mempengaruhi budaya populer di berbagai belahan dunia. Tidak hanya melalui lelucon dan frasa yang menjadi umum digunakan, tetapi juga melalui pengaruhnya terhadap industri televisi dan animasi. The Simpsons membuka jalan bagi sitkom animasi lainnya seperti South Park dan Family Guy yang juga menggunakan humor satir untuk mengomentari isu-isu sosial. Ketika kita berbicara tentang fenomena prediksi dalam konteks budaya populer, kita memasuki ranah yang menarik di mana batas antara kebetulan dan ramalan menjadi kabur. The Simpsons telah menjadi salah satu contoh paling menonjol dari fenomena ini. Istilah prediksi di sini mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam episode serial ini yang tampaknya meramalkan kejadian nyata di masa depan, seringkali bertahun-tahun setelah episode tersebut ditayangkan. Contoh yang paling terkenal adalah episode yang ditayangkan pada tahun 2000 yang berjudul Back to the Future. Dalam episode ini, Lisa Simpson yang pada saat itu telah menjadi Presiden Amerika Serikat menyebutkan bahwa pemerintahannya mewarisi anggaran yang berantakan dari pendahulunya Donald Trump. 2 dekade kemudian, pada tahun 2016, Donald Trump benar-benar terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, menyebabkan banyak orang menganggap episode tersebut sebagai prediksi yang tepat. Namun, untuk benar-benar memahami apakah ini prediksi atau hanya kebetulan, kita harus melihat lebih dekat pada konteks saat episode ini dibuat. Pada tahun 2000, Trump sudah merupakan figur publik yang terkenal, dikenal sebagai pebisnis dan tokoh televisi yang flamboyan. Banyak orang di masa itu mungkin menganggap gagasan Trump sebagai presiden sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi tidak sepenuhnya mustahil, mengingat kepribadiannya yang ambisius dan seringkali kontroversial. Contoh lain yang sering disebut adalah episode tahun 1998 yang berjudul The Wizard of Evergreen Terrace. Dalam episode ini, Homer Simpson mencoba menjadi penemu dan dalam sebuah adegan singkat, ia menulis persamaan matematika di papan tulis yang bertahun-tahun kemudian terbukti sangat dekat dengan perhitungan massa partikel Higgs boson yang ditemukan pada tahun 2012. Kembali, ini menimbulkan pertanyaan, apakah penulis The Simpsons memiliki pengetahuan ilmiah yang mendalam atau apakah ini hanya kebetulan luar biasa? Fakta bahwa salah satu penulis episode tersebut adalah David Cohen, memiliki latar belakang dalam fisika dan matematika, menambah lapisan lain pada cerita ini. Cohen sendiri mengakui bahwa persamaan tersebut bukanlah hasil dari penelitian mendalam, tetapi lebih merupakan hal yang ditambahkan untuk memberikan sentuhan ilmiah pada lelucon tersebut.
Namun, kebetulan yang menakjubkan ini menjadi bukti lain bagi mereka yang percaya bahwa The Simpsons memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Graduate school in computer science to go right for The Simpsons, and I started hiding little jokes in the background that were math equations and physics equations. Episode lain yang menjadi sorotan adalah You Don't Have to Live Like a Referee yang ditayangkan pada tahun 2014, menggambarkan sebuah skandal korupsi di dalam tubuh FIFA yang setahun kemudian skandal nyata mengguncang dunia sepak bola ketika pejabat tinggi FIFA ditangkap atas tuduhan korupsi. Mengingat betapa tertutupnya organisasi seperti FIFA, banyak yang melihat ini sebagai prediksi yang menakjubkan. Namun, ada juga argumen bahwa korupsi di FIFA sudah menjadi rahasia umum dan telah lama dicurigai oleh banyak orang, sehingga skandal tersebut mungkin lebih merupakan penegasan daripada ramalan. Fenomena-fenomena ini dan banyak lainnya mengarahkan kita pada pertanyaan mendasar, apakah ini benar-benar prediksi, atau apakah kita hanya menafsirkan ulang masa lalu untuk mencocokkannya dengan peristiwa masa kini? Sebelum kita sampai pada jawaban, mari kita dalami bagaimana episode ini disusun dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Untuk benar-benar memahami apakah The Simpsons membuat prediksi atau sekedar kebetulan, kita perlu mengupas bagaimana narasi episode tertentu dikembangkan. Menulis episode untuk serial televisi, terutama untuk serial animasi yang menggabungkan komedi dan kritik sosial seperti The Simpsons, melibatkan proses yang sangat kolaboratif dan penuh perencanaan. Penulis The Simpsons seringkali menggunakan observasi tajam tentang tren budaya, politik, dan sosial saat ini sebagai dasar untuk lelucon mereka. Misalnya, dalam kasus episode yang menggambarkan Donald Trump sebagai presiden, ide tersebut mungkin muncul dari kepribadian Trump yang sudah dikenal luas dan ambisinya yang sering diekspresikan secara publik. Disinilah letak kejeniusan penulis, mereka tidak meramalkan masa depan secara harfiah, melainkan mengekstrapolasi dari kenyataan saat ini dan melebih-lebihkannya dalam bentuk komedi. Selain itu, serial ini dikenal dengan pendekatan yang satir dan seringkali berlebihan. Dengan demikian, banyak dari prediksi ini sebenarnya adalah hasil dari pembesaran fakta yang sudah ada, yang kemudian menjadi kenyataan karena situasi di dunia nyata berubah. Misalnya, dalam kasus FIFA, rumor tentang korupsi sudah lama ada sebelum skandal tersebut benar-benar meledak. Sebagian besar narasi dalam The Simpsons dibangun dengan mempertimbangkan humor dan satir, dengan tujuan untuk membuat menonton tertawa sambil memberikan komentar yang tajam tentang isu-isu sosial. Namun, dalam beberapa kasus, penulis mungkin secara tidak sengaja mendekati prediksi yang tampaknya akurat karena sifat observasi yang mendalam dan kepekaan terhadap tren budaya. Pengamatan ini membawa kita pada teori yang lebih luas tentang kebetulan naratif, di mana penulis tanpa sadar memasukkan elemen yang kemudian menjadi relevan karena perubahan dalam masyarakat. Dalam banyak hal, fenomena ini bisa dijelaskan melalui probabilitas murni dengan ratusan episode, dan ribuan lelucon yang dihasilkan. Ada kemungkinan bahwa beberapa di antaranya akan tampak memprediksi peristiwa nyata. Serial ini juga menggunakan simbolisme yang kuat dan motif berulang yang dapat disalahartikan sebagai prediksi. Misalnya, penggunaan teknologi futuristik atau referensi kepada politikus yang ambigu seringkali muncul dalam beberapa episode. Ini adalah bagian dari humor khas The Simpsons yang memadukan kenyataan dengan imajinasi. Ketika elemen-elemen ini kebetulan menjadi kenyataan, mereka dapat diinterpretasikan sebagai ramalan. Padahal sebenarnya mereka hanyalah bagian dari narasi kreatif yang menggabungkan fantasi dengan pengamatan tajam. Sebagai contoh, dalam episode tentang Trump, gagasan bahwa ia akan menjadi presiden mungkin tampak konyol pada saat itu. Tetapi setelah terjadi, orang-orang mulai melihatnya sebagai ramalan. Namun, sebenarnya itu adalah bagian dari permainan naratif yang dirancang untuk mengejutkan dan menghibur, bukan untuk meramalkan masa depan secara literal. Dalam dunia yang penuh informasi, manusia seringkali mencari makna dan pola di tengah kebetulan yang tampaknya acak. Fenomena ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk dalam karya budaya populer seperti The Simpsons. Untuk lebih memahami apakah prediksi-prediksi dalam The Simpsons adalah hasil desain cermat atau hanya kebetulan, kita harus melihatnya melalui lensa teori probabilitas dan psikologi manusia dalam memahami pola. Probabilitas merupakan cabang matematika yang berhubungan dengan studi tentang peluang suatu peristiwa terjadi. Dalam konteks The Simpsons, kita dapat melihat ratusan episode sebagai serangkaian peristiwa acak, di mana setiap episode memiliki banyak referensi budaya, politik, dan sosial. Dengan jumlah referensi yang begitu besar, hukum probabilitas menyatakan bahwa beberapa di antaranya secara acak akan sesuai dengan peristiwa nyata di masa depan. Ini dikenal sebagai hukum besar bilangan, di mana semakin banyak sampel yang kita miliki, semakin besar kemungkinan beberapa dari mereka akan mencerminkan hasil yang signifikan. Contoh paling sederhana dari ini adalah melempar koin. Jika kita melempar koin 1 kali, kemungkinan mendapatkan sisi kepala atau ekor adalah 50%. Namun, jika kita melempar koin 1000 kali, akan ada banyak pola yang muncul, dan beberapa dari pola ini mungkin tampak signifikan secara kebetulan. Dalam kasus The Simpsons, setiap episode berfungsi sebagai lemparan koin dalam menciptakan referensi budaya. Semakin banyak episode yang dibuat, semakin besar kemungkinan beberapa di antaranya akan tampak memprediksi peristiwa di masa depan. Fenomena di mana orang melihat pola atau makna dalam kejadian acak disebut sebagai apophenia.
Dalam konteks ini, Apophenia dapat menjelaskan mengapa orang melihat prediksi dalam The Simpsons. Ketika kita menonton episode lama dan menemukan peristiwa yang tampaknya memprediksi kejadian nyata, kita cenderung mengabaikan banyak prediksi lain yang tidak akurat atau tidak relevan. Ini adalah bentuk dari bias pencarian pola, di mana kita secara aktif mencari pola yang sesuai dengan harapan atau keyakinan kita. Ini juga terkait dengan paradoks pengamat selektif, di mana kita hanya mengingat kejadian yang sesuai dengan pola yang kita harapkan atau kita anggap menarik. Dalam kasus The Simpsons, para penggemar mungkin melihat episode yang menggambarkan Donald Trump sebagai presiden sebagai prediksi yang luar biasa, tetapi mereka cenderung mengabaikan banyak prediksi lain yang tidak terjadi atau tidak relevan. Misalnya, banyak episode The Simpsons juga berisi gagasan yang tidak pernah terjadi, seperti alien yang menyerang bumi atau teknologi futuristik yang jauh dari kenyataan. Tetapi karena mereka tidak sesuai dengan kejadian nyata, kita tidak menganggapnya sebagai prediksi yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa persepsi kita tentang apa yang merupakan prediksi seringkali dibentuk oleh apa yang sudah terjadi, bukan oleh apa yang sebenarnya diprediksi. Fenomena ini juga memperkuat gagasan bahwa apa yang kita lihat sebagai prediksi dalam The Simpsons sebenarnya hanyalah kebetulan yang diperbesar oleh cara kita mencari pola dalam kekacauan. Dalam jumlah episode yang begitu banyak, beberapa referensi akan cocok dengan kenyataan, tetapi ini tidak berarti bahwa serial ini memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan secara konsisten. Selain dari aspek probabilitas, psikologi manusia memainkan peran besar dalam bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan fenomena prediksi dalam The Simpsons. Persepsi manusia tentang prediksi sangat dipengaruhi oleh berbagai bias kognitif yang secara tidak sadar membentuk cara kita melihat dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Confirmation bias misalnya, merupakan kecenderungan untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi dengan cara yang mengkonfirmasi keyakinan atau hipotesis kita yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks The Simpsons, jika kita berbicara bahwa serial ini mampu memprediksi masa depan, kita akan lebih cenderung memperhatikan episode-episode yang tampaknya meramalkan peristiwa tertentu dan mengabaikan episode lain yang tidak memiliki hubungan jelas dengan kejadian nyata. Misalnya, setelah Donald Trump menjadi presiden, banyak orang mulai melihat kembali episode lama The Simpsons untuk menemukan lebih banyak prediksi yang tersembunyi. Ketika mereka menemukan satu, ini kemudian dikutip sebagai bukti tambahan, meskipun banyak episode lain tidak menunjukkan prediksi yang signifikan. Setelah mengeksplorasi berbagai sudut pandang, kita sampai pada pertanyaan kunci, apakah prediksi dalam The Simpsons benar-benar hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dimainkan? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab secara definitif, karena baik teori kebetulan maupun teori bahwa ada sesuatu yang lebih besar dapat memiliki argumen yang kuat. Di satu sisi, argumen kebetulan menunjukkan bahwa dengan begitu banyak episode dan begitu banyak ide yang dieksplorasi, beberapa di antaranya pasti akan menjadi kenyataan. Statistik mendukung gagasan ini, dengan banyaknya contoh di mana prediksi dalam The Simpsons tidak menjadi kenyataan atau bahkan sepenuhnya salah. Dalam kerangka ini, fenomena prediksi The Simpsons mungkin lebih merupakan refleksi dari kemampuan para penulis untuk mengeksplorasi berbagai skenario masa depan berdasarkan tren saat ini daripada kemampuan prediktif yang sesungguhnya. Namun, di sisi lain, beberapa prediksi dalam The Simpsons begitu spesifik dan tepat sehingga sulit untuk diabaikan sebagai kebetulan belaka. Kepresidenan Donald Trump, penemuan Higgs boson, dan munculnya teknologi seperti smartwatch adalah contoh di mana acara ini tampaknya memiliki wawasan yang luar biasa tentang arah masa depan. Fakta bahwa acara ini seringkali menyoroti masalah sosial dan teknologi yang sedang berkembang memberikan dasar bagi argumen bahwa ada elemen terencana dalam narasi The Simpsons. Pada akhirnya, apakah The Simpsons hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih, tetap menjadi topik diskusi yang menarik. Namun, yang jelas adalah bahwa acara ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana media populer dapat berperan dalam membentuk pandangan kita terhadap masa depan. Melalui kombinasi humor, sindiran, dan pengamatan yang cermat terhadap dunia di sekitar kita, Simpsons telah berhasil menavigasi kompleksitas perubahan sosial dan teknologi, dan dalam beberapa kasus, bahkan tampaknya telah meramalkan masa depan. Sementara kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami mekanisme di balik ramalan yang muncul dalam The Simpsons, satu hal yang pasti, acara ini telah memberi kita lebih dari sekedar hiburan. The Simpsons telah memicu percakapan global tentang kemungkinan masa depan, tentang bagaimana media mempengaruhi cara kita melihat dunia, dan tentang peran humor dalam mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Here we go. Why, you little... The Simpsons, next Sunday.